kabarnya? Senang berjumpa di ibadah online pagi ini. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Allah biasanya dulu juga berharap untuk tetap sehat, tetap setia untuk mengikuti ibadah biasanya online. Ya sih, senang sekali bisa jumpa di ibadah online pagi ini. Teman-teman senang nggak? Tuhan Yesus berkati. Halo, nama aku Isi, aku kelas 11. Aku senang sekali ya di sana. Kalian jangan lupa ya ikut ibadah online Abi sana. Teman-teman, aku setia ibadah online. Teman-teman juga setia ya. Dadah. Selamat pagi teman-teman. Semoga Tuhan memberkati. Apakah kalian juga ikut ibadah online? Semoga ya. Apakah kalian sehat atau tidak? Semoga Tuhan memberkati dan kalian akan sehat. Amin. Shalom semuanya. Kami dari Moyora selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Hai, semua sehat kan? Tetap semangat ya. Yes. Cici mau tanya nih. Siapakah di antara kalian yang membaca Alkitab setiap hari? Wow, banyak juga ya. Mantap. Ayo adik-adik semua, kita baca dengan setia Alkitab kita setiap hari. Cici Peggy, Ya. kenapa sih kita harus baca Alkitab setiap hari? Buat apa, Ci? Aku kan udah banyak baca buku-buku yang lain. Apa bedanya, Ci? Beda Cimehwa. Oh. Gini adik-adik, Alkitab ini adalah buku yang sangat-sangat istimewa. Karena Alkitab ini buku yang berisi firman Tuhan. Kita bisa tahu Tuhan bicara apa. Kita bisa tahu Tuhan maunya apa. Bahkan kita juga bisa tahu jalan mana yang harus kita lewati agar kita tidak tersesat. Yes, betul adik-adik. Ini loh beberapa bukti kalau Alkitab itu buku yang keren abis. Yes, Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab yang ditulis tidak kurang dari 40 orang dalam rentang waktu 1500 tahun loh, Ci. Ada Musa yang menulis kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ratusan tahun setelah Musa ada Raja Daud. Berikutnya ada Matius, ada Markus, Lukas, dan Yohanes. Rasul Paulus adalah orang yang paling banyak menulis surat-surat dalam Perjanjian Baru. Dan Alkitab, adik-adik tahu nggak? Adalah buku yang terlaris, yang paling banyak dijual sepanjang masa. Adik-adik tahu, setiap menit loh di seluruh dunia kira-kira ada 50 Alkitab yang lalu terjual. Jadi kira-kira ada 72.000 Alkitab terjual di dalam satu hari. Keren. Fantastis kan? Yes. Alkitab juga diterjemahkan lebih dari 6.000 bahasa di seluruh dunia. Wow, Keren kan? Ci, keren. Ada nggak buku lain yang seperti itu? Kayaknya nggak ada deh. Dan satu lagi adik-adik, Alkitab dapat mengubah hidup kita atau sifat-sifat kita. Masih ingat Paulus? Siapa dia? Dia orang berdosa. Dia itu orang jahat. Dia berencana untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Paulus diubahkan hidupnya. Dia menjadi orang yang baik hati, bahkan melayani Tuhan dan menjadi saksi di mana-mana. Keren, Ci. Bukan cuma Paulus adik-adik. Ada Sakius, Gideon, Simon Petrus yang mengalami perubahan sikap di dalam hidupnya. Karena apa? Karena Alkitab adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah sikap-sikap kita yang jelek. Cimehwa tahu nggak ayatnya? Ada di mana? Ingat Cipegi di kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita baca yuk, Ci. Yuk. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita sudah tahu sekarang. Keren kan Alkitab kita? Keren! Tahun ini adik-adik, Abi Hosana punya program Gerakan Membaca Alkitab Gema. Dimulai dari Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas sampai Wahyu. Wow, keren! Nah adik-adik, kita akan mulai baca Alkitab di tanggal 8 Februari sampai dengan 31 Januari 2022. Ini hanya untuk kelas Markus, kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Adik-adik, jangan asal baca ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita baca, renungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari orang tua kita dukung program Gema Abi Hosana. Caranya gimana Cimewa? Caranya gini loh Ci, adik-adik mulai membaca Injil Matius pasal 1 tanggal 8 Februari. Dan tanggal 9 adik-adik baca pasal 2 dan seterusnya. Satu pasal setiap hari sampai kitab Wahyu. Setelah baca satu pasal, adik-adik kasih tahu ke guru kelas masing-masing melalui WA grup kelas atau WA guru. Untuk adik-adik yang setia baca Alkitab dan melaporkannya, pasti dapat hadiah. Wow, hore! Keren kan? Keren! Kita juga punya lagu tema untuk program Gema ini. Wow. Yuk adik-adik, kita mau lihat teman kita, Ella dan Jack yang akan menyanyikan lagunya. Adik-adik juga pelajarin ya lagu tema ini. Ayo kita ikutin Gema, Gerakan Membaca Alkitab. Let's go! Kita ucapkan sama-sama ya. Ini Alkitabku. Alkitab adalah firman Allah. Aku cinta firman Tuhan, karena firman-Mu mengubah hidupku. Amin. Dah, sampai jumpa. Apakah adik-adik siap untuk beribadah pada Tuhan Yesus? Coba yang siap katakan haleluya.
Masih ada yang belum keluarin suaranya nih. Coba Cici mau dengar sekali lagi ya. Siapa yang siap memuji Tuhan? Yeay, pinter-pinter nih semuanya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya Cici minta untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah dan jangan ada yang tidur-tiduran ya. Yuk semuanya kita mau bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu lagu Selamat Pagi Bapak. Mari adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu. Pada pagi hari ini, kami boleh kembali untuk mengikuti ibadah online kami Tuhan. Engkau yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya, supaya kami boleh bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang Cici mau tanya, siapa yang hari ini sudah baca Alkitab? Kalau yang tadi pagi bangun tidur sudah berdoa, siapa? Wah, pintar sekali nih anak-anak Abi. Kalau yang belum baca Alkitab dan berdoa hari ini, jangan sampai lupa ya. Seperti ada lagunya nih, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh pintar. Yuk, kita menyanyikan lagunya sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci.
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, sekarang siapa nih yang menyaksikan teman-teman kita yang akan memberikan kesaksian? Pasti pada keren-keren semuanya nih. Yuk, kita lihat seperti apa mereka. Karena minggu ini tidak ada acara dan activity, nah aku memberikan sedikit kesaksian. Dulu, saat papi aku bertemu mami aku, papi aku sudah merencanakan mempunyai anak yang akan bernama Ekut. Ekut diambil dari kitab Hakim-Hakim 3 ayat 12. Aku sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena telah menjadi anak papi dan mami. Sekarang Ekut ingin menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebagai ini. Tuhan harapkan syukur bagimu. Terima kasih teman-teman. God bless you. Mari adik-adik semuanya, kita masih mau bangkit berdiri ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Semuanya siapkan hati dan pikiran kita ya. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
kita mau berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menyertai puji-pujian kami, dan juga sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam, duduk yang manis untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Cici harap semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, kali ini Cici akan membawakan cerita tentang seseorang yang dengan tulus hati melakukan talentanya, mengerjakan talentanya. Cici mau tebak-tebakan. Kalian tahu seorang murid Tuhan Yesus, inisialnya huruf P. Pada saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, dia berkeliling mengabarkan Injil. Dia juga bisa melakukan mukjizat, berkhotbah dengan hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang meninggal. Coba siapa yang tahu? Iya, benar. Namanya adalah Petrus. Nah, adik-adik, seperti biasa, Petrus berjalan berkeliling. Dia mengabarkan Injil kemana-mana. Nah, pada waktu itu dia pergi ke sebuah kota yang bernama Yope. Di Yope, Petrus melakukan mukjizat. Dia menyembuhkan seorang yang bernama Eneas yang sudah lumpuh selama 8 tahun. Nah, tidak jauh dari kota Yope terdapat kota Lida. Di kota Lida tinggallah seorang murid perempuan bernama Tabita. Tetapi tiba-tiba Tabita sakit keras. Pada waktu itu ilmu kedokteran belum canggih. Dia sakit keras dan akhirnya dia meninggal. Semua orang datang ke rumah Tabita. Mereka menangisi mayat Tabita. Setelah mayatnya dimandikan, mayat Tabita dibawa ke kamar atas. Dan salah seorang murid yang ada di kota Yope tahu kalau Petrus ada di kota Lida. Dan mereka mengutus orang untuk menjemput Petrus supaya Petrus datang ke Yope. Sesampainya di Yope, Petrus langsung dibawa ke rumah Tabita. Petrus naik ke kamar atas, di sana sudah penuh dengan janda-janda. Mereka semua menangis. Pada saat Petrus sampai di sana, janda-janda menunjukkan baju-baju. Mereka bilang, Petrus, ini baju-baju yang dibuat oleh Tabita. Tabita sangat baik. Dia menjahit baju untuk kami. Dia memberi sedekah, membantu. Tapi mengapa sekarang dia sudah meninggal? Tidak ada lagi orang yang akan berbuat baik kepada kami. Lalu Petrus menyuruh mereka semua keluar. Dan Petrus masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Dan Petrus berdoa. Dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu setelah Petrus selesai berdoa, dia menghampiri Tabita yang sedang terbaring, lalu berkata, Tabita, bangkitlah. Seketika itu juga Tabita membuka matanya, dia melihat Petrus, lalu dia duduk. Petrus membawa Tabita keluar dan menunjukkan kepada semua orang bahwa Tabita sudah bangkit. Yeay, Tuhan Yesus hebat. Lalu, karena kejadian itu, banyak orang yang percaya
percaya kepada Tuhan. Tuhan memakai Petrus dan juga Tabita sebagai alatnya untuk menyatakan kuasanya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka berkata, aku nggak bisa bernyanyi, aku nggak bisa main musik, aku nggak bisa menari, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, maka aku nggak mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik, lihat Tabita. Tabita tidak bisa berkhotbah, Tabita tidak bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang meninggal seperti Petrus, tetapi Tabita melakukan apa yang dia bisa. Dan dia melayani Tuhan dengan kemampuannya. Nah, adik-adik juga harus begitu. Jangan berkata tidak bisa ini itu, maka kalian tidak mau melayani Tuhan. Adik-adik, Tabita memberikan contoh kepada kita, hal sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu kita lakukan dengan tulus hati, karena kita mencintai Tuhan, karena untuk Tuhan dan bukan untuk mendapatkan pujian manusia, itu akan memberikan dampak yang sangat besar. Lakukan segala sesuatu dengan tulus. Lakukanlah semuanya, hal sekecil apapun dengan tulus, maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, karena kalian mencintai Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, seperti ayat hafalan kita kali ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, cerita Cici sampai di sini, dan biarlah kita bisa mencontoh Tabita yang melakukan hal sekecil apapun dengan tulus hati. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Apa kabar papa mama di rumah? So pasti luar biasa. Yes, 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 yeay. Oh iya, ada loh teman adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari. Siapa aja ya? Yuk kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang ingin didoakan, adik-adik bisa kirim ke nomor WA yang ada di bawah ini. Kami guru-guru sekolah minggu akan mendoakan adik-adik. Jaga kesehatan ya, Tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.